Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah pengajian tafsir Al-Quran surah Al-Mu'minun. Insyaallah di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi pagi yang berkah, semua urusan mudah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita dan juga membimbing kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari terakhir bulan Syawal ya. Nanti sore ba'da maghrib kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dulu Pak ya. Dzulqa'dah, setelah itu baru Dzulhijjah. Ntar lagi di depan kita ada pelaksanaan ibadah haji. Semoga yang berangkat haji tahun ini dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan hajinya haji yang mabrur ya. Berarti kita bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan hajinya Nabi. Nabi itu berangkat sekitar 26 Dzulqa'dah dari Madinah dan sampai di Madinah itu 4 Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulqa'dah ini sudah termasuk nanti bulan haram itu kan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ya, berarti kita besok sudah atau nanti sore ba'da maghrib sudah memasuki bulan haram. Ya. Bulan haram apabila kita beribadah dilipat gandakan pahalanya dan juga sangat dianjurkan untuk menghormati bulan haram. Ya. Bulan haram ini bulan yang sakral di dalam umat Islam. Nah, mari kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan tilawah surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan atas setiap huruf yang kita baca menjadi tabungan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة
فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ayat ini diawali dengan huruf walaqad dan demi sesungguhnya. Ya, bisa saja Allah mengatakan dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Tapi ini pakai walaqad dan demi sesungguhnya. Ini mengandung pesan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia mukjizat? Karena Nabi menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi selama ribuan tahun. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan itu, di sana tidak ada buku sejarah, tidak ada universitas, tidak ada sekolah. Ibaratnya kita hidup di zaman ini, kemudian ada orang menceritakan tentang sejarah Gajah Mada. Ya. 400 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu, dan apa yang disampaikan itu semuanya benar. Dan tidak ada satupun yang keliru dan tidak ada satupun yang salah. Maka ini berarti bahwa Al-Quran itu ja'a min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Muhammad.
Dan di dalam Quran itu ada tantangan. Dalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada satupun yang salah. Silakan kalau ada yang bisa membuktikan mana ayatnya, mana surahnya, nomor berapa yang Al-Quran itu salah dan Al-Quran itu yang keliru. Oke, mari kita bandingkan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat ataupun Injil. Ya, sebab di dalam Taurat ataupun di dalam Injil ada apa? Kisah tentang Nabi Nuh. Tapi sayangnya, kedua kitab ini, ya, hatta kalau ditanya pun orang Kristen itu, apakah kitab ini firman Tuhan? Jawaban mereka apa? Sebahagiannya. Ya kan? Sebahagian. Jadi kalau sebahagian tidak bisa lagi dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang asli, mana yang tidak asli. Nah, tapi kalau Al-Quran ini sejak diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, dia adalah kitab yang asli. Ya. Tidak ada Al-Quran palsu. Nggak ada Al-Quran palsu, Pak. Tidak ada Al-Quran dhaif. Nggak ada. Hadis dhaif ada. Hadis palsu ada. Ya. Tapi ulama bisa membedakannya dengan ilmu mustalah hadis, dengan ilmu rijalul isnad, ya, dengan ilmu mempelajari sanad bisa dibedakan. Tapi Al-Quran tidak ada. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah Nabi SAW memberitakan suatu berita gaib yang terjadi ribuan tahun. Ya. Bukan 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan 4000 tahun, 5000 tahun. Bayangkan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW menceritakannya. Dari mana didapat Nabi? Ya. Untung Nabi itu tidak bisa tulis baca. Kalau nanti Nabi bisa tulis baca, kata mereka itu dari mana? Dari kitab Taurat ataupun kitab Injil. Tapi Nabi tidak bisa tulis baca. Maka sumber ilmu Nabi tentang sejarah Nabi Nuh ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mestinya menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran, menggali makna yang terkandung dalam Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Karena ini bukan kitab sembarangan, tapi ini adalah kitab yang bersumber dari Allah, Tuhan semesta alam. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Maka dia berkata, wahai kaumku, sembah kamulah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah sebelumnya kita di dalam surah Al-Mu'minun ini dimanjakan dengan Allah menciptakan langit, ya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Allah berikan kepada kita langit, ya, yang mana langit itu adalah lalu lintas, ya. Lalu lintas apa? Lalu lintas planet-planet, ya. Lalu lintas malaikat yang naik dan ada yang turun, ya. Lalu lintas ruh, padat itu Pak, lalu lintasnya. Setiap ada orang yang meninggal, ruhnya naik ke langit, ya. Semua ruh itu naik ke langit, ya. Tapi langit orang kafir, ruhnya orang kafir cuma sampai langit yang pertama, ditolak, tidak diterima. Ruh orang mukmin itu naik ke langit pertama, tembus ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, baru dikembalikan ke kuburnya. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar, ya, tanazzalul
malaikatu warruhu fiha min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Kita juga dimanjakan dengan wa anzalna minas sama'i ma'am biqadar. Dan kami turunkan dari langit air sesuai dengan takarannya. Tidak kebanyakan sehingga menyebabkan banjir, tidak kekurangan sehingga menyebabkan kekeringan. Dan air itu disimpan di dalam fa'askannahu fil ardi, kata Allah. Maka kami simpan di dalam perut bumi. Jadi perut bumi ini di samping untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga gudang penyimpanan air. Dan tidak ditembuskan terlalu jauh ke dalam sehingga menyulitkan kita untuk mengambilnya. Fa'askannahu fil ardi. Sakan itu tempat tinggal. Jadi bumi ini adalah tempat tinggalnya air. Kita juga dimanjakan apa? Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nab. Kami telah menumbuhkan untuk kamu dengan air yang diturunkan tadi jannah, kebun-kebun, min nakhili wa a'nab, kebun kurma dan kebun anggur. Masya Allah, disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi nikmatnya, wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bid-duni wa sidqan lil akilin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan apa? Syajaratan takhruju min turi sayna, pohon yang tumbuh di perbukitan Bukit Sinai. Ya, wattini wat zaitun. Di sana begitu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Kita juga dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusfikum mimma fi butuniha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan ternak. Dan hewan-hewan itu kalian bisa minum susunya, kalian bisa makan dagingnya, dan kalian bisa jadikan dia sebagai kendaraan. Ya. Dan Allah tundukkan hewan-hewan itu kepada kamu. Sehingga kalau dilihat kerbau misalnya, tenaganya lebih kuat daripada kita. Ya kan, sapi juga lebih kuat daripada kita, unta juga lebih kuat daripada kita, tapi dia nurut sama kita. Siapa yang bikin dia nurut kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tadi nikmat. Maka di ayat 23 daripada surah Al-Mu'minun ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku, nikmat itu saya berikan kepada kamu, tapi kamu juga harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi Nuh apa? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah yang telah menciptakan langit, yang telah menurunkan hujan, yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang telah membuat hewan-hewan, ya, yang bisa kalian makan, kalian minum susunya, kalian manfaatkan. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembah kamulah Allah. Dan itu bisa kita pastikan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendiri. Berarti Bapak dan Ibu rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam itu diutus Allah untuk menguatkan semua ini. Ya. Mulai daripada langit tadi, kemudian hujan yang diturunkan Allah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang menjadi kebutuhan kita, dan juga hewan-hewan ternak. Hei, kalian sadar, ini ada pemiliknya. Ini ada yang menciptakannya. Ini ada yang mengaturnya. Ya. Siapa dia? Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang namanya Nabi Nuh untuk mengingatkan seluruh umat manusia. Bukan hanya umat yang ada di masa itu, tapi juga termasuk mengingatkan kita, u'budullah, sembahlah Allah. Nurutlah sama Allah, tunduklah sama Allah,
Patuhlah sama Allah yang telah memberikan semua itu kepada kamu. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh itu mengingatkan kaumnya yang telah menyimpang daripada tauhid. Bagaimana tidak dikatakan menyimpang? Mestinya seyogyanya mereka menyadari bahwa alam ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya mereka tidak tunduk kepada Allah. Tapi tunduk kepada siapa? Tunduk kepada berhala. Mulai dari zaman Nabi Adam, Pak, sampai zaman Nabi Nuh itu orang tauhid semua. Tauhid semua. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia satu umat, ahli tauhid semua, ahli la ilaha illallah. Belum ada orang menyembah patung, belum ada orang menyembah berhala di muka bumi. Ya. Sudah pun di masa Nabi Nuh alaihi salam ada 4 orang soleh meninggal, Pak. Itu asal usulnya. Ada 4 orang soleh meninggal. Maka kata mereka, orang-orang soleh ini luar biasa perjuangan mereka, luar biasa ibadah mereka, luar biasa kesabaran mereka, luar biasa khusyuknya mereka. Bagaimana kalau kita bikin patungnya? Ya, kita bikin patungnya, ada yang berdoa, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud. Niatnya baik, Pak, awal. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan ibadah mereka. Ya. Akhirnya dibuatlah patung, Pak. Itu patung 4 orang soleh ini. Ya, ada dalam surah Al-An'am dikatakan ceritanya itu. Ya. Kemudian generasi pertama masih menyembah Allah. Generasi yang kedua mulailah orang mengambil berkah. Itu mengusapnya. Ya. Kemudian mengusapkan bajunya. Ya. Kemudian pokoknya cari berkahlah ke situ dulu. Begitulah awal-awalnya. Gitu. Habislah generasi ini, masuklah generasi yang ketiga. Disitulah iblis mengatakan, udah sembah kalian ajalah mereka. Karena mereka itu adalah perantara-perantara. Kalian ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali kalian juga menyembah kepadanya. Nah, ketika ada penyimpangan dan ketika ada penyelewengan, maka dibutuhkan nabi dan dibutuhkan rasul, maka disitulah diutus Allah nabi dan rasul. Maka kalau dikatakan Adam itu abul bashar, ayahnya manusia, kalau Nabi Nuh itu abul anbiya, ayahnya para nabi. Disitulah. Ya. Makanya nabi yang berdakwah yang paling nomor 1 adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itu. Malakum min ilahin ghairuh. Nah. Faqala ya qaumi. Coba perhatikan, Pak. Ya qaumi. Apa artinya? Wahai kaumku. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, ketika Al-Qur'an memilih kata ya qaumi, wahai kaumku, itu menunjukkan bahwa Nabi Nuh datang ataupun hadir bukan sebagai penguasa. Nabi Nuh alaihissalam memposisikan dirinya sebagai bagian dari rakyat, sebagai bagian dari masyarakat, bukan memposisikan dirinya sebagai bos, bukan memposisikan dirinya sebagai raja, ya. Bukan memposisikan dirinya sebagai atasan, tapi dia sebagai bagian daripada kaumnya itu sendiri. Ya qaumi, wahai kaumku. Artinya, kalau wahai kaumku berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itulah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dakwah itu bukan buat menggagahi, bukan buat mengatasi. Ya. Nabi Nuh alaihi salam hadir kepada mereka menjadi bagian dari kaumnya, bukan lebih tinggi daripada mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ibaratnya Nabi Nuh alaihi salam ini datang kepada mereka bukan untuk apa-apa, tapi ibaratnya Nabi Nuh ini mengingatkan, wahai kaumku, itu kalian lagi naik kapal, kapan kalian itu lagi bocor, nanti saya khawatir kalian tenggelam, mati kalian semua. Ya, maka ayo segera tambal kapal kalian yang bocor itu, kalau tidak nanti bocornya makin besar, kalian tenggelam semua, saya kasihan sama kalian. Ya. Saya sih tidak ada kepentingan, saya mau menyelamatkan kalian, saya mau membantu kalian, saya mau menolong kalian. Ya, bagaimana cara menolongnya? Dengan mengajak mereka kepada tauhid la ilaha illallah. Maka di sini katakan malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka di sini Nabi Nuh berdakwah apa? Nabi Nuh mengingatkan bahwa syirik atau menyekutukan Allah merupakan pengkhianatan terhadap fasilitas yang Allah berikan tadi. Apa yang Allah berikan fasilitasnya, Pak? Langit yang terbentang luas, hujan yang diturunkan Allah, ya, tanam-tanaman yang menjadi kebutuhan, dan juga hewan-hewan ternak yang menjadi kebutuhan kita. Artinya kalau kamu menyembah selain Allah, berarti kamu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibaratnya Pak, kita menginap di hotel berbintang 5, ya kan? Nah, kemudian ketika kita sudah merasakan makanannya yang enak, kamarnya yang nyaman, lobinya yang bagus, semua fasilitas ada di situ. Kita sudah berhari-hari di situ menikmati hotel berbintang 5 tadi. Bukannya kita berterima kasih kepada yang memberikan fasilitas itu, tapi ternyata di lobi itu ada patung kecil, lalu bilang begini, terima kasih patung ya atas hotel berbintang 5 ini. Itu kan namanya berkhianat sama pemberi fasilitas hotel tadi. Begitulah kira-kira orang yang menyembah berhala padahal dia mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan fasilitas Allah tapi menyembahnya kepada selain Allah. Maka dikatakan di sini, afala tattaqun. Ini menarik, Pak. Afala tattaqun. Nabi Nuh alaihissalam ya tidak memaksa-maksa mereka, tapi Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka berpikir, karena dengan berpikir itu memicu kesadaran. Nabi Nuh alaihissalam menginginkan agar mereka mengikuti dakwahnya itu, ya kan Pak, datang dari dalam hati mereka sendiri. Ya. Jadi mereka mengikuti dakwah Nabi Nuh itu diharapkan faktornya itu faktor internal, faktor dari dalam, bukan faktor dari luar, bukan karena dipaksa, bukan karena nggak enak, bukan karena uang yang diberi, tapi karena kesadaran dari dalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak apa? Afala tattaqun. Apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak takut nanti dihukum oleh Allah? Nah, begitu juga kita Pak, kalau mendidik anak-anak. Didikan yang terbaik kepada anak-anak adalah didikan yang berdasarkan kesadaran. Bagaimana kita menyadarkan? Kalau enggak kita capek terus dibuatnya. Ya, kita bilang selalu, nak bersih kamar. Kotor terus dia nggak peduli. Tapi ketika dibilang nak bersihkan kamarmu, ini adalah buat kemaslahatanmu, ini adalah buat kebaikanmu. Nanti kau jadi orang sukses. Nanti kalau kau sudah berumah tangga, rumahmu kayak kayak kapal pecah. Nanti suamimu marah-marah.
Oh iya, baru dia sadar gitu. Dan akhirnya membersihkan kamar itu datang dari dalam hatinya sendiri. Jadi bagaimana orang menyembah Allah bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena nggak enak, tapi datang dari kesadaran. Makanya yang dibangun di sini afala tattaqun, ya, diajak berpikir, diajak menggunakan logika, diajak menggunakan akal sehat. Nah, afala tattaqun, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apa jawaban mereka, Pak? Jawaban mereka apa? Afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, maka berkatalah orang-orang elit daripada kaumnya. Ini sengaja Allah menonjolkan kaum elit. Kenapa kaum elit, Pak? Kaum elit ini adalah yang banyak followernya, yang kuat pengaruhnya, ya, yang menjadi imam, teladan dan panutan. Ya, kalau orang-orang elit ini, yang banyak followernya ini, yang menjadi panutan ini, ya kan, yang menjadi teladan ini beriman, maka yang lain juga beriman. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sosiologi, elit cenderung menolak perubahan. Di mana-mana elit itu, ya, yaitu siapa elit itu? Pemuka masyarakat. Siapa lagi elit itu? Para bangsawan. Siapa lagi elit itu? Orang-orang berpengaruh. Biasanya mereka cenderung untuk menolak perubahan dan mereka senangnya mempertahankan status quo. Kenapa mereka tidak suka dengan perubahan? Takut kehilangan kendali sosial. Takut kehilangan jamaah, takut kehilangan follower, takut kehilangan pengikut, ya kan? Takut kehilangan pengaruh. Ini Pak di masyarakat. Sama satu lagi apa? Takut kehilangan privilege, keistimewaan. Ya. Selama ini kalau datang dibentangkan karpet merah, disambut dengan marhaban atau disambut dengan sholawatan, ya kan? Kalau pejabat mobilnya dibukakan, ya kan, kemudian disambut, dieluk-elukkan, nanti itu bisa hilang semua kalau terjadi perubahan. Nah, itulah yang dilakukan oleh mereka. Apalah kata orang-orang elit itu? Elit itu menerima, Pak? Tidak. Ya. Elit itu mau berubah? Kagak. Bahkan mereka membuat penolakan. Alasannya dibuat-buat, Pak. Apa katanya? Ma hada illa basyarum mislukum. Makanya tadi kita wakaf itu, karena di situ pahamnya. Ma hada illa basyarum mislukum. Nuh ini tidak lebih basyarum mislukum, manusia seumpama kamu. Kalau memang dia itu adalah manusia seumpama kamu. Nah, mereka Pak mencoba menurunkan martabat Nuh alaihi salam agar orang lain merasa tak perlu patuh. Ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Kalian makan nasi, dia juga makan nasi. Kalian minum air, dia juga minum air. Lalu apa istimewanya? Kenapa kalian harus patuh kepadanya? Ini Pak, ibaratnya apa? Ibarat ada orang sakit. Ya. Kata orang apa? Kamu nggak usah berobat ke dokter. Kenapa Pak nggak usah berobat ke dokter? Dokter itu sama juga dengan kamu. Sama-sama manusia. Ya kan? Dia makan nasi, kamu makan nasi. Dia minum air, kamu minum air. Kan sama aja. Buat apa patuh sama dokter? Buat apa berobat ke dokter? Tapi itulah.
Tapi ada yang disembunyikan oleh elit ini. Apa? Dokter itu kan sekolah. Dokter itu udah dapat ijazah. Dokter itu sudah dapat sertifikat. Ya kan? Beda enggak kita dengan dokter? Beda. Nah, bukan karena dia makan nasi, kita makan nasi, dia minum air, kita minum air, lalu kita tidak nurut sama dokter. Kalau kita tidak nurut sama dokter, sakit kita enggak sembuh. Ya kan? Nabi Nuh alaihi salam betul, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, tapi Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, membawa tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairu. Ma hada illa basyarum mithlukum. Ini kerjaan elit, Pak. Ya. Supaya pengikutnya ini nurut. Maka mereka paling suka kalau pengikutnya itu bodoh-bodoh, Pak. Mereka nggak suka masyarakat ini pintar. Karena kalau udah pintar tidak bisa dimanfaatkan nanti menjelang pemilu. Gitu. Mereka pengen mempertahankan masyarakat ini bodoh. Gitu. Supaya kalau udah pemilu nanti cuma dikasih 100.000 udah nurut. Coba kalau pintar. Coba kalau sejahtera, nggak mau. Mereka maunya apa? Bagaimana bangsa ini supaya sejahtera? Bagaimana bangsa ini supaya maju? Seperti itulah. Mirip-mirip juga, Pak. Kerjaan elit. Sebagian elit di negeri ini seperti itu. Nah, apalagi yang kedua kata mereka. Menarik ini. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Kata mereka, Nuh itu cuma bawa-bawa agama, sebenarnya tujuannya dia ingin menjadi raja. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia ingin di atas kalian. Dia cuma agama yang dibawa Nuh itu hanya topeng belaka. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah kekuasaan. Supaya dia bisa melakukan kontrol sosial terhadap kalian. Nah, itulah yuridu ayyatafaddala alaikum. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihi salam dengan dakwanya demi mencari materi dan mencari kekuasaan. Nah, itu. Jadi mereka tadi yang diserang mereka adalah pribadinya. Sekarang yang diserang mereka apa? Niatnya. Motifnya Nuh ini berdakwah bukan apa-apa, saudara. Dia itu berdakwah hanya bawa-bawa agama. Tujuannya sebenarnya adalah kekuasaan. Dia bukan berdakwah agama, tapi dia jualan agama. Itulah istilahnya kata dia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Apalagi kata orang elit? Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kata mereka apa? Kalau memang Allah mau kita ini beriman, kalau Allah memang mau supaya kita ini nurut perintahnya Tuhan, dia nggak perlu pakai perantaraan Nuh sesama manusia. Cukup Allah kirimkan malaikat saja. Ya kan? Kenapa Allah nggak turunkan malaikat saja kepada kita? Padahal kalau Allah menurunkan malaikat bagaimana, Pak? Ini sudah dijawab Allah di dalam surah Al-An'am ayat 8. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Berkata mereka, kenapa Allah tidak menurunkan malaikat? Satu, Pak, ini ya. Emang kamu siapa? Mau ngatur-ngatur Allah. Allah maunya yang diutus itu manusia. Kamu maunya yang diutus itu malaikat. Emang kamu siapa? Kok mau ngatur Allah? Terserah Allah lah. Mau yang diutus malaikat atau yang diutus manusia. Kamu nurut aja. Jangan sok-sokan kamu. Emang kamu siapa? Kamu itu makhluk. Udah jawabannya itu ya. Yang kedua apa?
Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Sebenarnya tidak ada maslahatnya kalau malaikat yang saya kirim, kata Allah. Sebab kalau malaikat yang sudah dikirim ternyata kalian tidak mau nurut, habis kalian saya binasakan. Karena malaikat itu, Pak, malaikat itu tidak sesabar Nabi. Buktinya apa, Pak? Waktu Nabi dilempari dengan apa? Dengan batu sampai tumitnya terluka. Kemudian Nabi beristirahat, datanglah malaikat gunung. Kata malaikat gunung apa? Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu kalau gunung ini saya angkat, saya timpakan kepada mereka, biar mereka mampus semua? Kata malaikat. Malaikatnya emosi. Ya kan? Habis kalian, rata kalian dengan tanah. Kalau malaikat, bersyukur yang diutus itu manusia yang memiliki kesabaran. Karena sesama manusia tahu tentang kejiwaannya, memahami. Tapi kalau malaikat tidak. Laqudiyal amru thumma la yunzarun. Kemudian mereka tidak dikasih tunda. Tidak ada penundaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua lagi apa? Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Terus kalau nanti yang diutus Allah sebagai rasul itu adalah malaikat, maunya kalian bagaimana? Yang diutus itu malaikatnya dalam bentuknya, terus kalian ngelihatnya gimana? Bapak bisa lihat malaikat enggak? Kan kita nggak bisa lihat malaikat itu. Terpaksalah malaikat itu dibuat seperti manusia, ya kan? Kalau udah dibuat seperti manusia, kata mereka, ini kan bukan malaikat, ini kan manusia. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Berarti apa? Alasan ini dibuat-buat. Ya. Sebenarnya, hakikatnya mereka adalah orang yang keras kepala, yang tidak mau mengikut dan tidak mau tunduk. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka sudah berada di zona nyaman. Nyaman dengan privilege, nyaman dengan fasilitas, nyaman dengan kedudukan, nyaman dengan jabatan, nyaman dengan harta, nyaman dengan kezaliman yang mereka lakukan selama ini. Oh, ternyata tidak itu lagi. Ada lagi alasan mereka, Pak, apa? Ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Apa yang disampaikan Nuh ini kami belum pernah dengar dari nenek moyang kami. Kami belum dengar dari ajaran-ajaran leluhur kami. Ini enggak ada, kata mereka. Ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Mereka terjebak dalam taklid buta. Terjebak dalam taklid buta, Pak. Apakah karena memang tidak ada di ajaran nenek moyang mereka, lalu ajaran yang baru ini salah? Seperti orang disuruh pakai handphone, ya kan? Pakai smartphone, ya. Kemudian dia, Pak, pakai smartphone, Pak. Enggak. Kenapa? Itu nenek moyang kami dulu enggak pakai, katanya. Ya kan? Nenek moyang kami dulu nggak pakai. Ya. Itu umpamanya begini. Dikasihlah apa? Sherlock sama dia. Sherlock sama dia. Pak, pakai Sherlock ini biar sampai nanti ke tujuan dengan aman. Oh enggak, saya nggak mau. Emang kenapa, Pak? Nenek moyang saya nggak ada pakai Sherlock. Pokoknya kita harus lewat sini. Padahal nenek moyangnya itu salah. Yang benar itu apa? Sherlocknya. Kira-kira begitu. Nah, orang ini berkata, "Masa mi'na bihada fi abainal awwalin." Kami enggak pernah dengar ini dari nenek moyang, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana
Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka mereka berkata, kami enggak mau. Kami mengikuti agama nenek moyang. Lalu jawab Allah, bagaimana kalau nenek moyang mereka itu dulu tidak menggunakan otaknya dan tidak menggunakan pikirannya? Artinya nenek moyang itu salah. Masa yang salah juga harus diikuti? Ya, ibarat tadi, saya nggak mau GPS, padahal GPS ini benar. Hanya karena tidak ada di ajaran nenek moyang, pokoknya lewat sini katanya. Udah kadek pokoknya, pasti nggak sampai ke tujuan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam ayat yang lain apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Lalu bagaimana kalau memang ajaran nenek moyang mereka dulu adalah itu ajaran setan yang sesat? Mau kalian ikuti juga? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya taklid buta. Taklid tanpa ada kesadaran, dan itu dilarang di dalam agama kita. Nah, Nabi Nuh berdakwah, Pak. Ya. Siang malam Nabi Nuh berdakwah. Berbagai strategi, berbagai cara, diam-diam, terang-terangan, di waktu siang, di waktu malam, tidak mengenal lelah, tidak mengenal istirahat. Tapi yang didapatkan Nabi Nuh hanyalah penolakan. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dapat pengikut 80 orang, Pak. Luar biasa, 80 orang. Maka Nabi Nuh alaihissalam setelah mendapatkan kode, setelah mendapatkan isyarat dari Allah, Nuh, sudah cukup dakwahmu. Engkau sudah menunjukkan kesabaranmu, engkau sudah menunjukkan perjuanganmu, engkau telah menunjukkan kesetiaanmu, ya kan? Yang namanya kesabaran itu ada batasnya, maka udah cukuplah, nggak apa-apa. Maka saat itulah Nabi Nuh alaihissalam berdoa, qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mendoakan mereka celaka, Nabi Nuh tidak mendoakan mereka binasa, tapi Nuh cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya ini. Qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Inilah. Jadi kita sebenarnya ketika dakwah kita ditolak, ketika kita diremehkan, ketika kita disepelekan di jalan dakwah, tidak usah membalas. Ya, tidak usah dibalas. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Biar Allah lah yang akan membalas kepada mereka. Qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam dituduh sebagai orang gila, upaya pembunuhan karakter, dan juga akhirnya Nuh sampai pada puncak kesabarannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doa Nabi Nuh alaihissalam, ya. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Nuh alaihissalam. Allah memperkenankan doanya Nabi Nuh. Apa jawaban Allah? فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. Tapi jawabannya bukan langsung diturunkan siksaan atau langsung diturunkan adab, tapi Allah suruh dulu Nabi Nuh bekerja. Kerja dulu kau Nuh. Apa kerjanya? Anisna'il fulka.
buatlah kapal, buatlah perahu. Kira-kira zaman itu bisa nggak Pak buat perahu? Zaman itu loh. Tapi bi'ayunina wa wahyina, ya, dengan pengawasan kami. Bagaimana desain kapal ini, ya, bagaimana bentuk kapal ini, bi'ayunina, kami yang mengarahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam bikin kapal, Pak, di suatu tempat yang tidak ada lautan dan tidak ada sungai. Lalu orang-orang mencemooh Nabi Nuh alaihissalam. Betullah kau ini udah gila, katanya. Masa bikin kapal di mana? Di tempat yang tidak ada lautan. Bagaimana nanti supaya kapal ini bisa berlayar? Nabi Nuh cuma tersenyum saja. Ya, Nabi Nuh tidak membalas, percuma juga dibalas. Ya. Wa wahyina, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Fa idza jaa amruna. Kalau sudah datang ketetapan kami, artinya kalau kami sudah mengirimkan angin topan dan kami sudah menurunkan hujan yang sangat lebat dan air yang keluar dari tanah yang sangat besar, maka dikatakan di situ fa idza jaa amruna wa farat tanur, sampai-sampai tempat pembakaran roti pun dari bawahnya udah keluar air. Itu Pak, tempat pembakaran roti bawahnya keras nggak Pak ya? Keras, iya kan? Dan tidak ada air biasanya, tapi dari situ pun sudah keluar mata air. Bayangkan, dari tanah yang keras saja sudah keluar dari mata air, apalagi kalau di lembah-lembah, dataran-dataran rendah. Wa farat tanur fasluq fiha. Maka masukkanlah ke dalam kapal tadi min kullin zaujaini itsnaini, setiap pasangan. Setiap pasangan, Pak. Pasangan manusia dan pasangan hewan dimasukkanlah. Yang 80 masuk semua, Pak. Ya, 80 pengikutnya masuk semua. Kemudian masuk lagi apa? Hewan-hewan pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kapal Nabi Nuh. Saya nggak kebayang ini bagaimana besarnya tuh. Kambing berapa? Kambing 2 pasang, apa lagi? Gajah 2 pasang, zebra 2 pasang, ya. Pokoknya pasang-pasangan semua penuh di dalam kapal tadi. Ya dah. Min kullin zaujaini itsnaini, kata Allah. Illa man sabaqa alaihil qawlu, kecuali orang-orang yang sudah saya tetapkan tidak boleh masuk ke dalam kapalmu karena dia kafir. Ka ibnihi, seperti anaknya. Katanya Nuh itu punya 4 anak. Ya. Ada namanya anaknya itu, yang pertama namanya Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yapus, yang tertua namanya Kan'an. Jadi Kan'an ini anak durhaka, Pak. Itu yang katanya ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayolah ke kapal, jangan jadi orang kafir. Ya. Tapi menolak dan tidak mau menerima. Ya. Nah, apalagi wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah apa? Jangan lagi kau minta tolong supaya mereka saya selamatkan. Mereka itu orang zalim. Mereka itu orang durhaka. Mereka itu orang tidak pernah berubah. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun, karena mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, maka setelah itu berlayarlah kapal ini, ya. Saya nggak tahu apakah sebulan, apakah 2 bulan. Tapi yang bingung mau mendarat di mana, Pak? Semua udah lautan. Dan ini berada di daratan. Kalau kita berada di lautan, kita tinggal cari daratan. Tapi kalau daratannya udah jadi lautan, terus mau kemana kita? Maka dikatakan fa'idat tawaita anta wa man ma'aka faqulil hamdulillahilladzi najjana ma'al qaumiz zalimin.
Maka apabila engkau telah mantap di atas kapal, ibaratnya kalau engkau udah dalam pesawat, lampu hijau sudah dinyalakan dan seatbelt juga udah disuruh untuk dilepas, ya kan? Itu. Faqulil hamdulillah. Jangan lupa sama Allah. Jangan lupa sama Allah yang telah menyelamatkanmu, ya, yang telah membantumu, yang telah menolongmu, ya. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Fa jastawainta anta wa man ma'aka faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka. Di sinilah itu. Dan katakanlah, berdoalah kepada Allah agar engkau diberi tempat berlabuh. Kau nggak bingung Pak, mau di mana? Maka dikatakan apa? Fastawat alal judi. Maka kapal ini pun apa? Kapal ini mendarat di Bukit Judi namanya. Bukit Judi. Katanya Bukit Judi itu ada di Turki hari ini. Ya. Mendaratlah di situ. Fastawat alal judi. Wakila bu'dan lil qaumi zalimin. Dan dikatakan celakalah buat orang-orang yang zalim. Inilah pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang menginspirasi kita untuk tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.